Baik, selamat pagi. Shalom. Shalom. Kurang semangat ya. Saya lagi ya. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Baik, mari kita akan memulai ibadah kita hari ini. Saya mohon untuk setiap HP paling tidak di silent ya, untuk tidak mengganggu berjalannya ibadah kita. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hari-hari ini Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Biarlah setiap kami yang Tuhan yang datang pada pagi hari ini Tuhan rindu ingin menyembah Engkau Tuhan. Engkau pimpin ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Biar dalam ibadah ini hanya nama-Mu saja yang kami muliakan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Yesus. Mari kita mempersiapkan hati kita. Saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Kita mau tutup di hadapan Tuhan. Kita mau lebih dalam lagi. Yesus, kita mau kamu jadi seperti rusa.
biarlah dalam segala keadaan, entah itu baik, entah itu tidak baik, Engkau membawa kami untuk tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena di dalam hadirat-Mu kami menemukan segala sesuatu yang kami butuhkan. Di dalam hadirat-Mu kami merasakan anugerah-Mu terus mengalir atas kehidupan kami. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami melihat setiap pintu yang tertutup terbuka di dalam nama Yesus Kristus. Setiap lautan merah terbelah menjadi dua. Di dalam hadirat-Mu apa yang mustahil menjadi tidak mustahil Tuhan. Itu sebabnya kami serahkan hidup kami, keluarga kami, pekerjaan, usaha, pelayanan, bahkan GBI Agape di tempat ini, untuk Engkau senantiasa menuntun dan ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat karya-Mu yang luar biasa. Engkau mulai memberikan keadaan yang semakin membaik di negeri ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, tengah-tengah situasi yang semakin membaik, karya-Mu yang luar biasa Engkau genapi bagi setiap umat-Mu Tuhan. Sehingga lewat keberadaan umat-Mu kami akan melihat ada tuaian jiwa besar-besaran terjadi di bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Amin. Kita berikan kemuliaan yang mulia bagi Allah kita. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur semakin hari COVID semakin hari semakin berkurang, tapi tetap prokes harus terus dijalankan. Amin. Kalau saya lihat televisi kemarin, ya puji Tuhan, mau naik pesawat sudah tidak perlu lagi PCR. Ya, kereta api sekarang ini naik udah nggak ada jeda lagi, boleh berdampingan. Demikian juga kapal laut, satu bukti bahwa doa kita didengar oleh Tuhan. Amin. Satu bukti keberhasilan pemerintah yang ada sekarang ini. Tapi kita nggak boleh berpuas diri. Itu sebabnya hari ini kita mau melihat satu kebenaran firman Tuhan yang saya berikan tema bertekun di dalam doa. Coba kita buka kitab Kolose. Kitab Kolose pasal yang ke-4 ayat yang ke-2. Sudah dapat? Kolose pasal 4 ayat yang kedua. Kalau belum dapat, lihat aja ke depan. Itu udah tertera. Kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Bertekunlah dalam doa dan dalam itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Sekali lagi kita baca. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Rasul Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat di Kolose. Dia berkata, bertekunlah di dalam doa. Waktu saya pelajari di mana Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Kolose, ternyata saya dikasih Tuhan, pada waktu Rasul Paulus berkata atau menuliskan suratnya kepada jemaat di Kolose, pada waktu itu dia sedang ada di Roma. Sedang apa dia di Roma? Sedang ada dalam tahanan. Dia sedang ada dalam kerangkeng. Dia sedang ada dalam jeruji besi. Dia sedang mengalami aniaya. Dia sedang mengalami penderitaan. Tapi di tengah-tengah keadaan seperti itu, dia berkata kepada jemaat di Kolose, bertekunlah di dalam doa.
Secara fisik memang kita tidak seperti Rasul Paulus. Kita bukan sedang ada dalam jeruji besi. Kita bukan sedang ada dalam lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan. Tetapi secara lahiriah seakan-akan peristiwa yang terjadi di muka bumi ini sepertinya mengerangkai kehidupan kita, menjeruji kehidupan kita. Apalagi kalau kita flashback ke beberapa waktu yang lalu. Wah, luar biasa sekali. Namanya cuma satu, COVID. Tapi efeknya ke seluruh aspek kehidupan umat manusia. Ada yang positif, ada juga yang negatif. Yang negatifnya jelas ekonomi semakin mengalami penurunan karena pemasukan. Ada orang yang sudah mengalami PHK, ada yang bekerja tapi gajinya dipotong dan sebagainya. Tapi yang positif juga ada. Yang tadinya sibuk, suami senantiasa memperhatikan usahanya, tapi begitu COVID kumpul di rumah tangga menjadi harmonis kembali. Secara fisik kita nggak seperti Rasul Paulus, tapi biarlah secara rohani kita seperti Rasul Paulus. Sekalipun kita di tengah-tengah keadaan seperti ini, kita tetap mau bertekun di dalam doa. Nah, hari ini kita mau melihat dulu apa yang dimaksud dengan kata bertekun. Waktu saya buka kamus, kata bertekun yang pertama mengandung pengertian bersikeras atau berketetapan hati dan bersungguh-sungguh. Ini arti kata bertekun. Bersikeras, berketetapan hati dan bersungguh-sungguh. Yang kedua, kata bertekun menurut kamus bahasa Indonesia tetap berpegang teguh. Berarti bertekun adalah yang pertama bersikeras, berketetapan hati dan bersungguh-sungguh. Yang kedua tetap berpegang teguh. Yang selanjutnya kita mau melihat dulu apa yang dimaksud dengan kata doa. Kita sering ucapkan doa. Sebelum makan kita berdoa. Baru bangun kita berdoa. Sebelum tidur kita berdoa. Doa itu sudah menjadi gaya hidup orang Kristen. Kalau saya lihat di mana aja, mau di tempat ramai, orang Kristen kalau mau makan berdoa. Ya. Itu udah menjadi gaya hidup. Saya pun juga begitu. Mau di mana ke di rombongan dengan saudara sepupu kita, kayak begitu ada makanan, minuman, selalu berdoa. Kenapa? Sudah menjadi gaya hidup. Tapi hari ini kita perlu melihat dulu apa sih yang dimaksud dengan kata doa. Doa itu mengandung pengertian adalah persekutuan kita dengan Tuhan dan cara kita membangun hubungan dengan Tuhan. Berarti kata bertekun di dalam doa, saya simpulkan adalah orang yang senantiasa ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Entah dalam keadaan baik atau dalam keadaan tidak baik. Entah doanya sudah dijawab oleh Tuhan atau doanya belum dijawab oleh Tuhan. Ini yang dimaksud dengan kata bertekun dalam doa. Tidak ada alasan untuk kita meninggalkan persekutuan kita dengan Tuhan. Tidak ada alasan untuk kita meninggalkan hubungan kita dengan Tuhan. Jangan sampai karena doanya belum dijawab, kita udah bilang, Tuhan, kayaknya Engkau pilih kasih nih. Cuma si A aja yang doanya dijawab oleh Tuhan. Tapi orang yang bertekun dalam doa belum dijawab atau sudah dijawab, dalam keadaan baik atau dalam keadaan tidak baik, tetap ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Katakan amin, saya kasih Tuhan. Bertekun dalam doa. Memang keadaan sudah semakin membaik, tapi tetap kencangkan jam doa kita. Halo, coba toleh kiri kanan, katakan kencangkan jam doamu. Ya, jangan sampai melorot. Kecenderungan manusia kan seperti itu. Kalau udah mulai keadaan membaik, udah mulai. Tuhan memiliki cara untuk kita kembali bertekun dalam doa. Jangan sampai COVID yang lain muncul. Orang lain COVID-nya udah hilang, kita yang mengalami COVID.
COVID dalam versi yang berbeda, sehingga membuat kita kembali berkomunikasi, kembali berhubungan dengan Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar mengapa kita perlu bertekun dalam doa. Mengapa kita perlu jangan sampai putus hubungan, putus persekutuan dengan Tuhan. Tadi ada lagu kan, seperti rusa yang haus rindu aliran sunaimu. Rusa itu satu binatang yang gak bisa jauh dari air. Hidupnya itu selalu harus dekat dengan air. Kalau dia jauh matehok. Hanya orang Batak yang ngerti. Gak mungkin dia bisa jauh. Dia harus melekat dekat dengan sumber air kehidupan. Nah, hari ini kita mau belajar. Coba kita lihat, ada satu contoh dari pribadi yang bernama Tuhan Yesus Kristus. Dia bukan hanya mengajarkan bahwa rumahku adalah disebut rumah doa hidup kita. Ini rumah doa, berarti Yesus juga mengajarkan tetaplah bertekun dalam doa. Ingat waktu dia masuk ke dalam bait Allah, ada pedagang-pedagang, meja penukar uang, dia tunggang balikan dan dia berkata, ada tertulis, rumahku disebut rumah doa. Artinya rumah di mana kita membangun persekutuan kita dengan Tuhan selama 24 jam. Hari-hari panas, hari-hari dingin, bukan teh sosro, tapi persekutuan dengan Tuhan. Nah, kita lihat saudara satu contoh. Coba kita buka Matius pasal yang ke-26. Kita tidak akan baca ayat ini, tapi saya ingin jelaskan aja. Ya, Matius pasal 26 ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-46. Ini fase-fase terakhir sebelum Yesus mati di atas kayu salib. Alkitab katakan dia diperhadapkan dengan cawan yang penuh dengan dosa umat manusia. Dan dia tahu kalau dia minum cawan ini, maka dia akan terpisah dengan Bapaknya yang di surga. Ini yang menjadi persoalan. Yesus bukan takut menghadapi tamparan, menghadapi pukulan, menghadapi cambukan dari tentara Romawi. Dia nggak takut menghadapi itu. Tapi yang dia takuti terpisah hubungan dengan Bapaknya yang di surga. Sebab kita berkata Allah itu kudus. Dan kalau dia minum cawan ini, dosa seluruh umat manusia numplak semua ke Yesus. Maka dia harus terpisah. Makanya waktu dia di atas kayu salib dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya Allahku, ya Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini yang Yesus takutkan. Tapi beda dengan anak-anak Tuhan zaman now. Halo, di sini nggak ada yang seperti itu. Suka cuti dalam persekutuan dengan Tuhan. Yang ini jangan diaminin. Kalau diaminin berarti minggu depan saudara cuti. Nah, saudara bayangkan kalau Tuhan cuti, ngap. Benar nggak saudara? Kalau Tuhan cuti aja ngap hidup kita. Seperti listrik aja nih. Kalau matiin dari saklar nih, belum, nggak ada aliran listrik. Ini lampu nyala bukan karena hanya ada bohlam, bukan hanya karena ada listriknya, tapi ada aliran yang membuat dia sampai ke situ. Apa alirannya? Doa. Ini yang Yesus takutkan. Tapi anak-anak Tuhan zaman sekarang, aduh, tak cuti dulu ya Tuhan ya. Di sini nggak ada ya seperti itu, nggak ada. Hujan geledek, banjir, tetap jam ibadah, ya tetap ibadah. Saya bayangkan kalau Tuhan cuti sejam. Kalau Tuhan cuti sejam, bisa di rumah sakit, bisa di polsek, bisa di pinggir jalan. Itu kalau Tuhan cuti sejam, saudara. Nah, kalau Tuhan cuti sehari, pulangkan saja aku pada opungku. Wah, menderita sekali, saudara. Seperti bohlam yang gak ada aliran listriknya, gak ada kehidupan. Injil Matius pasal yang ke-26 ayat 36 sampai ayat yang ke-46. Yesus berdoa sampai 3 kali. Dia berkata, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak
kehendakmu. Sampai 3 kali dia berdoa seperti itu. Tapi dia akhiri, bukan kehendakku ya Tuhan, ya Bapa, tapi kehendakmu. Berarti yang pertama, di dalam persekutuan kita dengan Tuhan, kita akan menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ini poin utama. Bukan doa kita yang dijawab dulu, bukan, itu berikutnya. Tapi kita menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kita. Makanya kitab Roma 8:28 berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tidak ada satu peristiwa terjadi tanpa ada kehendak Tuhan di dalamnya. Nah, kita akan menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan pada waktu ada dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Amin, saudara. Ingat kisah waktu Yesus didatangi oleh hamba-hamba Maria dan Marta yang mengutus untuk datang pada Yesus dengan membawa pesan, guru, muridmu yang bernama Lazarus sedang sakit keras. Kalau sekarang sedang ada di ICU, dia butuh pertolonganmu, guru. Dia butuh jamahanmu, karena hanya Engkau yang sanggup menyembuhkan. Tapi apa yang Yesus lakukan? Dia sengaja nggak datang. Dia sengaja nggak meresponi, malah dia pergi ke kota yang lain. Tapi ingat, dia berkata seperti ini. Apa yang Lazarus alami justru akan mendatangkan kemuliaan yang jauh lebih besar. Kalau kita tahu kehendak Tuhan atas apa yang sedang kita alami, entah itu keadaan baik, entah itu keadaan tidak baik, maka kita akan memberikan respon yang tepat. Makanya Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikannya. Pada waktu kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan atas kehidupan kita, kita akan dapat memberikan respon yang tepat. Sekalipun respon itu seakan-akan bertolak belakang dengan kebenaran firman Tuhan, seperti yang Yesus lakukan. Yesus berkata, marilah kepadaku, engkau yang letih lesu beban berat, aku akan memberikan kelegaan. Betul atau betul? Matius 11 kan berkata seperti itu. Tapi orang udah datang dalam keadaan beban yang berat, mengklaim janji Tuhan, mengklaim kebenaran firman Tuhan, malah Yesus responnya beda. Kadang-kadang kita ngalamin begitu kan? Iya, artinya dari wajah-wajahnya yang menemui seperti ini, aku tahu artinya. Kadang-kadang kita salah mengerti dengan Tuhan. Tuhan, aku udah jadi pengerja, Tuhan. Aku udah lakukan apa yang Kau perintahkan. Tapi waktu aku memegang janji-Mu, aku menagih janji-Mu, Kau gak kunjung datang, Tuhan. Kau yang berjanji, Kau yang mengingkari. Seakan-akan seperti itu. Kan seperti itu kan Maria dan Marta. Lalu jemaat KBI Agape. Tapi dengar baik-baik, Yesus tahu apa yang menjadi kehendak Bapanya yang di surga lewat kematian Lazarus, supaya orang-orang sekitar mengetahui bahwa Yesus bukan hanya sanggup mengubah air biasa menjadi anggur, bukan hanya sanggup mengubah orang yang buta melihat, tuli dapat mendengar, yang lumpuh berjalan, tapi Dia sanggup orang yang mati sekalipun, bukan seperti pemuda Nain. Pemuda Nain masih dilihat oleh orang banyak, tapi Lazarus udah dalam kubur. Waktu saya masih SD apa SMP ada film Bangkit dari Kubur. Itu cuma film, saudara. Ini udah 4 hari, udah menjadi mayat, berbau busuk dan sebagainya. Tapi perlu mengizinkan hal itu terjadi. Kadang-kadang kita harus mengalami hal itu. Harus ada yang menjadi tumbal, yang mati dalam hidup kita. Mungkin pekerjaan, mungkin usaha. Mungkin kita bertanya, kok Tuhan seperti ini ya? Engkau berkata waktu kembalikan perpuluhan, ujilah aku, engkau akan membuka tingkap surga. Jangankan terbuka dikit, ada angin aja nggak ada. Rasanya surga tertutup sekali. Waktu aku menabur katanya benih tabur akan menghasilkan tuai. Tapi kok nggak seperti ini ya Tuhan? Kadang-kadang kita bisa bertanya seperti itu.
Karena ada kematian dalam diri kita. Hari ini ada berita baik. Waktu engkau ada dalam persekutuan dengan Tuhan, saudara dan saya pasti menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan lewat keadaan yang kau alami. Seperti Lazarus, setelah 4 hari Yesus datang, dia berkata, singkirkan tuh batu. Begitu disingkirkan, dia berkata, Lazarus keluarlah. Dia nggak berkata Lazarus bangkit, baca baik-baik. Lazarus keluarlah. Orang yang sudah mati 4 hari, dia bangkit dan keluar. Dia hidup kembali. Saya percaya hari ini, kalau engkau menemukan kehendak Tuhan, engkau memberikan respon yang tepat. Justru keadaan yang begitu tidak mengenakan, di situ kemuliaan Tuhan akan turun atas hidupmu, atas keluarga, pekerjaan, memberikan kemuliaan yang meriah bagi Allah kita. Jadi yang pertama, doa. Di dalamnya kita menemukan kehendak Tuhan. Sampai 3 kali Bapaknya di surga nggak menjawab. Yesus tahu kehendak Bapaknya, dia harus menjawab. Halo, sekalipun resikonya harus terpisah beberapa saat, tapi dia siap menghadapi karena dia tahu itu kehendak Bapaknya. Karena kalau kita melakukan kehendak Bapa dengan baik-baik, endingnya pasti nama Tuhan dipermuliakan, pasti nama Tuhan ditinggikan. Yang kedua, saudara, apa yang akan kita dapatkan lewat doa, lewat persekutuan yang tidak ada hentinya. Sekalipun hari ini belum dijawab, kita terus berdoa, kita terus menangis di hadapan Tuhan. Sekalipun juga udah dalam keadaan baik, kita sudah menerima jawaban doa dari Tuhan. Hidup kita sudah mengalami perubahan musim, tapi kita tetap berdoa kepada Tuhan. Maka apa yang kita alami selain mendapatkan kehendak Tuhan? Yang kedua, setelah dikasih Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan. Yesus nggak kuat. Secara manusia dia nggak kuat, sampai-sampai kita katakan keringatnya berubah menjadi tetesan darah. Berubah, nggak kuat. Kadang-kadang kan kita seperti itu, nggak sanggup Tuhan. Aku nggak mampu, sekalipun ada istri, sekalipun ada suami, ada anak, ada gembala, ada para pengerja, ada rekan-rekan yang menopang kita dalam doa, yang menguatkan, yang menghibur. Kadang-kadang juga kita merasa nggak kuat. Kita merasa nggak mampu Tuhan. Tapi dengan baik-baik, kalau engkau tetap ada dalam persekutuan dengan Tuhan, satu waktu kekuatan dari Tuhan turun. Alkitab katakan, maka Bapaknya mengutus seorang malaikat untuk memberikan kekuatan kepadanya. Artinya yang kedua, di dalam persekutuan kita dengan Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Amin. Kemampuan dari Tuhan. Untuk apa kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita? Yang pertama, kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita, yang pertama, untuk memikul beban hidup kita. Tadi telah saya katakan Kolose ditulis oleh Rasul Paulus pada waktu dia ada dalam penjara. Rasanya nggak fair. Paulus tuh masuk penjara bukan karena kesalahan dia. Paulus masuk penjara bukan karena dia memberontak. Tapi Paulus masuk penjara karena pemberitaan Injil. Karena dia mau melayani. Cara manusia nggak fair. Dia bisa komplain Tuhan. Dia bisa berkata, Tuhan nggak fair dalam Tuhan. Aku tinggalkan kedudukanku sebagai Sanhedrin, punya otoritas, punya kekuasaan, ya, fasilitas yang luar biasa. Sekarang aku melayanimu dari satu daerah ke daerah yang lain. Tapi kok ini yang aku dapatkan? Sebelum masuk penjara selalu dicambuki, dipukuli. Alkitab katakan 40 kurang 1. Kenapa 40 kurang 1? Sebab tradisi orang Romawi, kalau sudah dicambuki 40 kali, nggak boleh lagi tuh orang dicambuki. Jadi sengaja 39 kali, berarti dia masih boleh dicambuki. Bonyok babak belur, baru masuk dalam penjara. Kakinya dipasung dan sebagainya. Menderita sekali. Ngerinya luar biasa. Tapi dia berkata, bertekunlah di dalam doa. Apa yang membuat dia bisa berkata seperti ini?
Karena orang yang bertekun dalam doa, aliran listriknya akan terus mengalir. Ada kekuatan ilahi, ada ekstra jos surgawi yang memberikan kekuatan, kemampuan bagi kita. Sekalipun secara manusia kita bisa terseok-seok, rasanya berat sekali, tapi kita bisa melewati hari demi hari. Halo? Iya apa ya? Rasanya berat, tapi bisa lewati. Minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun kita ada sekarang ini. Kekuatan dari Tuhan memampukan kita untuk memikul beban hidup ini. Itu sebabnya mari hari ini jangan tinggalkan persekutuan dengan Tuhan. Hanya ekstra jos surgawi yang memampukan kita. Yang lain gak ada yang bisa. Gak ada yang bisa. Hanya kemampuan dari Tuhan. Uang gak bisa memberikan kekuatan. Kedudukan gak bisa memberikan kekuatan. Harta yang berlimpah tidak bisa memberikan kekuatan. Hanya kekuatan yang dari Tuhan yang memampukan kita. Sekalipun berat, tapi kita bisa tetap bersyukur. Menyenangkanmu, senangkanmu. Wah, waktu tetangga dengar, gila nih jemaat di Agape, bebannya begitu berat. Tapi tetap berkata, menyenangkanmu, senangkanmu. Begitu ditanya, apa sih yang membuat ibu atau bapak bisa tetap berkata menyenangkan Tuhan? Kita cuma bisa menjawab, karena ada kekuatan yang dari Tuhan yang memberikan kemampuan, yang memberikan kesanggupan, sehingga sekalipun ada persoalan, tapi aku percaya satu waktu persoalan dia dapat terselesaikan. Kita berikan kemuliaan yang mulia bagi Allah. Kita memikul beban hidup kita. Jawabnya mari hari ini, kalau kau merasa bebanmu semakin berat, itu tandanya semakin kencanglah kau berdoa. Waktunya akan tiba, kekuatan itu akan turun atas hidup saudara. Yang kedua, saudara, kekuatan itu untuk apa? Tuhan berikan bagi kita. Yang kedua, untuk memikul kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kita. Bukan hanya beban hidup kita, tapi kepercayaan, keberhasilan. Apa yang dapat kita raih itu juga sesuatu yang gak mudah untuk kita pikul, saudara. Coba mungkin ada di antara saudara melihat rekan saudara yang dulu sungguh-sungguh mengiring Tuhan, sekarang udah gak ketok lagi. Begitu lihat, udah jadi apa? Zaman istilah sekarang apa? Crazy rich ya. Wah, pantes dia sekarang ada di lampu-lampu merah bagi-bagi duit yang nggak taunya saya nunggu. Halo, udah kaya, udah pojo tidur di atas duit. Halo, tempat tidurnya aja duit. Kadangkala harta membuat kita lupakan Tuhan. Makanya Yesus berkata, makananku ialah Bapa di surga. Sekalipun engkau diberkati Tuhan berlimpah-limpah, tapi kalau ada kehendak Bapa di surga, kehendak itu di atas segala-galanya. Memikul beban, ingat baik-baik. Yang pertama memikul beban, yang kedua memikul kepercayaan, tanggung jawab yang Tuhan berikan. Segala sesuatu yang kita miliki, yang sekarang kita lihat secara kasat mata lahiriah, dengar baik-baik jemaat GBI Agape, itu adalah bentuk kepercayaan yang Tuhan berikan bagi saudara. Entah suami, entah istri, entah anak-anak, rumah, mobil, harta bendamu, uangmu, depositomu, emasmu, semuanya cuma kepercayaan yang Tuhan berikan. Makanya Ayub berkata, engkau yang memberi, engkau juga berhak untuk mengambilnya. Kadang-kala kita lupa bahwa semuanya itu miliknya Tuhan. Kalau semuanya miliknya Tuhan, apa yang bisa kita sombongkan? Apa yang membuat kita bisa tinggalkan persekutuan dengan Tuhan? Kita cuma orang kepercayaan kok. Orang kepercayaan. Kalau yang memberikan kepercayaan gak bisa mempercayai kita, ya dia ambil.
Ingat, 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. 1 talenta itu beratnya 34 kilogram emas. Itu 1 talenta. Kaliin aja sekarang emas berapa 1 gram. Ibu-ibu GB Agape tahu nih, oh pakai emas semua nih. Berapa emas 1 kilo? 1 gram. 1 juta. Sekitar 1 juta. Kaliin 34 kilo. 1 kilo 1000 gram. Berarti kurang lebih 34 M. Betul ya? Kurang lebih 34 M. Gede nggak saudara? Tuhan tuh kasih kepercayaan yang besar bagi kita. Dengan baik-baik saudara kasih Tuhan. Sekalipun kelihatannya kecil, tapi kalau kau kelola dengan benar, 5 talenta menjadi 10, 2 talenta menjadi 4. Yang 1 dia diam aja. Hari ini kita semua mendapatkan kepercayaan yang besar dari Tuhan. Sekalipun secara kasat matanya kecil, tapi kemampuan yang Tuhan berikan memampukan kau mengelolanya untuk memultiplikasikannya. Jemaat GB Agape 1 kali waktu sebronjolan toko ini Tuhan bisa berikan bagi jemaat GB Agape. Amen. Tinggal bagaimana kita mengelolanya. Paulus seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Kalau saudara baca Kisah 19 ayat 10 sampai 12, Alkitab berkata dalam tempo 2 tahun Asia mendengar kabar baik. Lewat pelayanannya orang gak nunggu tumpang tangan, tapi orang cuma nunggu kain atau sabut tangan yang dia pakai. Sebab Alkitab berkata kain sabut tangan dia pakai ditempelin ke orang yang sakit apapun juga, COVID kah, Omikron kah, sembuh. Itu kepercayaan yang luar biasa. Tapi dengan baik-baik, dia gak berkata ini karena diriku, ini karena pengorbanan Tuhan. Tapi dia selalu menyanyikan lagu datang kosong pulang kosong. Saudara tahu lagu datang kosong pulang kosong? Gak tahu. Ini lagu zaman dulu. Gak tahu, anak-anak zaman dulu mungkin gak tahu. Yang zaman dulu gak tahu. Yang usianya udah kepala 5 ke atas tahu nih. Temanya, judulnya datang kosong pulang kosong. Ku tak membawa apapun juga. Saudara datang gak ada tuh anting-anting 1 di sini. Setengah gram pun gak ada, betul atau betul? Pulang pun juga kan. Datang kosong, pulang kosong. Siapa yang ngisi selama kita hidup? Tuhan yang ngisi. Lewat siapa? Orang tua, lewat istri, lewat suami, dan sebagainya. Gak ada alasan untuk kita menyombongkan diri kita. Makanya Paulus berkata dalam kitab Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-36, segala sesuatu datangnya dari Tuhan, oleh Dia, dan bagi Dialah segala kemuliaan. Gak ada alasan untuk kita menyombongkan diri kita. Gak ada. Siapapun kita, bukan karena kita. Ingat lagu datang kosong pulang kosong. Halo, sekaya apapun saudara, cuma 2 kali 1 meter. Saudara perlu orang lain tuh gotong. Nggak ada yang bisa disombongkan. Ingat ya lagunya sekarang, ingat, datang kosong pulang kosong. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua. Kita tinggalkan tuh. Predikat kita sebagai direktur, predikat kita sebagai owner yang memiliki perusahaan yang besar. Kita tinggalkan emas, kita tinggalkan deposit kita, rumah yang mewah, mobil yang mewah, kita tinggalkan. Apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya. Terus apa lagi? Saat ku kembali sesudah datang kosong pulang kosong. Colek kiri kanan. Ingat, lu datang kosong, pulang juga akan kosong. Jadi Tuhan yang membekali. Baju ini juga Tuhan yang kasih. Semuanya terdiam. Waktu kita ada dalam bertekun dalam doa. Yang kedua, kita mendapatkan kekuatan.
Jadi nggak ada kata kita membanggakan diri kita. Kita berkata semua karena Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yang terakhir, ini yang paling disuka oleh jemaat GB Agape. Dan sebentar lagi mau ke mall, Metropolis, Tangerang tuh banyak mall ya. Apalagi udah mulai dibuka bebas. Udah vaksin kan, saya udah vaksin ketiga nih ya. Udah vaksin kedua aja udah bebas ke sana kemari. Duit yang dibawa bantal keluarin, belanjain hari ini. Intermezzo aja ya. Yang ketiga, saudara, yang paling terakhir, supaya kita mendapatkan kemenangan. Alkitab berkata, kali yang pertama Yesus perlu berdoa. Kenapa, saudara? Karena dia nggak mampu, nggak sanggup minum cawan yang penuh dengan dosa umat manusia. Bukan karena setelah itu menghadapi tentara Romawi, bukan. Tapi karena dia takut berpisah dengan Bapaknya yang di surga. Itu yang membuat dia terus berdoa. Kalau boleh jangan deh, sebab aku nggak sanggup sedetik pun, aku nggak sanggup pisah denganmu Tuhan. Biar ini menjadi tekad dalam hidup kita. Bertekun dalam doa yang seperti ini. Yang pertama dia terus berdoa. Dia temukan apa yang kehendak Tuhan. Oh, harus minum. Yang kedua dia terus berdoa. Begitu dia dapat kekuatan baru dia minum. Yang ketiga kita katakan, setelah dia mendapat kekuatan, firman Tuhan berkata, maka dia bangkit. Ini berbicara dia mendapatkan kemenangan. Kegalauan, ketakutan, kekhawatiran yang selama ini menghantui kehidupan dia, sampai dia berkata, kalau boleh lalu Tuhan. Sekarang dia tinggalkan semuanya dan dia mulai bangkit menghadapi apa yang harus dihadapi. Iblis mengalami kekalahan bukan hanya pada waktu Yesus bangkit dari antara orang mati, bukan. Tapi ada banyak kekalahan yang iblis alami. Yang pertama, iblis nggak bisa menghadirkan, iblis tidak bisa menghalangi Yesus hadir di muka bumi ini. Ingat, Raja Herodes berusaha membunuh anak-anak, tapi nggak berhasil. Iblis tidak berhasil untuk menghalangi Yesus melayani umat manusia, nggak berhasil. Iblis juga nggak berhasil untuk menghalangi Yesus minum cawan yang penuh dengan dosa umat manusia. Karena dia tahu setelah ini jalan Via Dolorosa. Iblis sudah berkata, kalau engkau ingin memiliki seluruh dunia ini, karena iblis tahu Yesus datang untuk mengembalikan dunia kembali ke dalam kerajaan Allah. Dia tawarkan jalan pintas, tapi iblis gagal. Yesus berkata, enyahlah engkau iblis, sebab hanya kepada Tuhan Allahmu engkau harus sujud menyembah. Dia gagal. Dia juga gagal waktu Yesus mati di atas kayu salib. Iblis bisa menghalangi Yesus mati di atas kayu salib, sebab tanpa kematian nggak ada kebangkitan. Tanpa kematian Yesus nggak bisa masuk ke dalam alam maut dan mengambil kunci kerajaan Allah, nggak bisa. Dia perlu mengalami kematian. 3 hari iblis bersorak-sorai, tapi hari yang ketiga iblis semuanya terpelongo karena Yesus bangkit. Ada banyak kekalahan yang iblis alami. Salah satunya kita pelajari hari ini. Iblis nggak bisa menghalangi Yesus untuk minum cawan yang penuh dengan dosa umat manusia. Kemenangan, mari hari ini Alkitab berkata kita adalah umat yang lebih dari pemenang. Mengapa? Karena Tuhan waktu dia ada di atas kayu salib, dia berkata sudah selesai. Segala beban persoalan hidup kita dia sudah tanggung 2000 tahun yang lalu. Tugas kita miliki iman, berjalan bersama dengan iman, raih apa yang kita butuhkan di dalam iman. Maka engkau akan melihat hari ini lebih baik dari kemarin, besok lebih baik daripada hari ini. Ada kemenangan, ada sukacita yang Tuhan Yesus alami. Hari ini saya percaya, sekalipun keadaan bukan semakin baik, tapi saya yakin umat Tuhan GBI Agape adalah umat yang lebih dari pemenang. Amin. Amin, saudara. Itu sebabnya bertekunlah di dalam doa. Di dalam doa engkau menemukan kemenangan. Alkitab berkata Yesus bangkit. Dia minum cawan itu. Dia menghadapi tentara Romawi, ahli-ahli Taurat yang menangkap dia. Dia siap diadili, dia siap dicambuki, dipukuli, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Hari ini saya percaya
Sekalipun dunia semakin hari semakin tidak baik, tapi janji Tuhan hari ini lebih baik dari kemarin, besok lebih baik daripada hari ini. Mengapa saudara? Karena Tuhan beserta dengan kita. Sebab Alkitab berkata, Musa dia berkata, kalau bukan engkau yang menuntun kami, jangan izinkan kami beranjak. Sebab Musa tahu bersama dengan Tuhan sudah cukup. Sudah cukup. Dia lebih tahu apa yang kita butuhkan, dan dia lebih tahu bagaimana caranya menyediakan apa yang kita butuhkan, dibandingkan kita berpikir dengan otak kita yang sebesar bapau. Mending bapau Cina, bapau Jawa. Pernah lihat bapau Jawa? Karena mama saya besar di Jawa, dulu kalau buat bapau kecil. Tapi kalau bapau orang Cina, mantap, gede-gede. Otak kita kecil, kemampuan kita terbatas. Tapi kalau ada Tuhan bersama dengan kita, Dia dapat menuntun kita menyeberangi jalan ini, membuka pintu yang tertutup, mengubah 5 ketul roti 2 ekor ikan, sanggup memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum wanita, belum anak-anak. Sekarang saudara sedang ada di posisi mana? Apakah sedang diperhadapkan dengan persimpangan jalan? Apa sedang diperhadapkan dengan pintu yang tertutup? Apa sedang diperhadapkan hanya punya 5 ketul roti 2 ekor ikan, sementara yang dikasih makan jangankan 5.000, terlalu banyak Tuhan. 10 orang aja Tuhan. Gak mungkin cukup, gak usah khawatir. Serahkan pada Tuhan. Caranya Tuhan, Dia akan mengubah semuanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu Datang Kosong Pulang Kosong. Temanya baru ya lagunya ini. Datang kosong pulang kosong. Jadi nggak ada yang disombongkan, saudara. Apa yang mau kita sombongkan dong datang kosong? Bisa Bapak Ibu lagu ini? Nanti pulang nyanyi sama keluarga ya, supaya keluarganya diingetin lagi, bapak-bapaknya juga diingetin lagi. Pak, ingat Bapak datang kosong loh Pak, pulang kosong, bahkan butuh orang lain loh Pak. Banyak
untuk kebenaran firman yang disampaikan oleh hamba-Nya Tuhan. Biarlah firman yang diberikan boleh memberkati kami. Apa yang disampaikan boleh kami jalankan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan. Amin ya. Baik. Baik, saatnya kita akan memberikan persembahan. Sampai persembahan jalankan sama kita akan tujuan. Saya percaya hari ini Tuhan menegur kita lewat hamba-Nya. Saya percaya Pak David dikirim Tuhan ke tempat ini untuk menegur kita. Karena selama ini GBI Agape terlalu menurut saya terlalu terlena ya. Karena apa? Selama ini para pengerja tidak pernah ada yang punya kerinduan untuk berdoa bersama-sama dengan kita di tempat ini ya, sehingga Pak David dikirim Tuhan untuk menegur kita di tempat ini. Terima kasih Pak David untuk firman-Nya yang disampaikan kepada kita semua untuk menegur kita semua di tempat ini ya. Karena apa? Mulai awal bulan 3 kemarin tanggal berapa ya, hari Rabu itu diadakan rumah doa di tempat ini. Jadi Kersel diberhentikan sementara, tetapi diadakan rumah doa ya. Tetapi yang datang dari kita cuma 3 orang, Bu Naomi, saya, Pak Bambang. Yang datang dari luar itu ada 3 orang, yaitu teman-teman dari gereja lain. Mereka itu mensupport kita di tempat ini untuk berdoa ya. Setiap hari siang pun mereka juga datang dari jauh, dari Cimone. Mereka support kita bersama-sama di tempat ini untuk berdoa ya. Ya, dari Gading Serpong 1, dari Cimone ada 1, dari Sewan ada 1 ya. Dari Benoa ada 1 juga. Jadi ada 4 orang. Itu mensupport kita loh dari tempat ini. Tapi dari kita sendiri di tempat ini nggak ada punya kerinduan untuk sama-sama berdoa bersama-sama dengan kita ya. Ya, saya tidak tahu apa yang menjadi alasan ya, tapi hari ini kita ditegur sama Tuhan ya. Jujur saya menangis di hadapan Tuhan. Orang lain yang dari luar sedang support kita, masa dari kita sendiri dari tempat ini nggak ada yang mau bersama-sama dengan kita ya. Kita terima kasih kepada Tuhan, khususnya dari Pak David yang dipakai Tuhan secara luar biasa untuk menegur kita ya. Biarlah hari Rabu besok ya kita akan ada rumah doa di tempat ini. Saya undang semua, tidak hanya pengerja tapi jemaat yang punya kerinduan untuk
berdoa, datang ke tempat ini bersama-sama dengan kita berdoa. Ya. Yaitu selamat datang untuk ada Pak Haryanto dari Tanah Tinggi. Ya. Selamat datang Pak untuk bersama-sama dengan ibadah dengan kami di tempat ini. Ya. Dengan ibu ini yang belum kenal namanya. Ya, selamat datang juga. Sudah berapa kali? Dengan kasih Tuhan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Jiwanya kemuliaan badan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Terima kasih. Kita akhiri ibadah kita siang hari ini. Kita akan bangkit berdiri, kita akan berdoa. Segala puji hormat syukur kami naikkan bagi-Mu Tuhan. Engkau Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih buat siang hari ini Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan yang sudah menegur kami, yang sudah mengingatkan kepada setiap kami supaya kami terus bertekun di dalam doa. Karena kami percaya kalau kami bertekun di dalam doa, kami memiliki hubungan bersama dengan Tuhan. Kami mendapatkan satu kekuatan dari Tuhan dalam menghadapi setiap pergumulan kami Tuhan. Bahkan kami juga akan mendapatkan satu kemenangan daripada Engkau Bapa. Kami percaya firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu saat ini, Tuhan tanamkan di dalam setiap roh hati kami, agar firman Tuhan ini boleh bertumbuh, boleh tertanam, boleh bertumbuh dan menghasilkan buah. Dan Roh Kudus tolong kami, mampukan kami untuk kami menghidupi, melakukan dan mentaati kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Kau berkati Pak David yang sudah dipakai oleh Tuhan untuk menegur kami saat ini Tuhan. Kau berkati Pak David dalam pelayanannya, dalam menggembalakan jemaat yang ada di Bogor. Tuhan Kau memberkati. Berikan Pak David kekuatan, berikan Pak David kesehatan, penyertaan perlindungan-Mu yang sempurna Kau nyatakan buat Pak David dan juga anak-anaknya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami juga mengucap syukur untuk semua anak-anak kami yang sudah melayani hari ini Tuhan. Kau memberkati mereka dalam sekolah mereka, Tuhan berkati dalam rumah tangga mereka, dalam pelayanan mereka, Tuhan berkati. Aku serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami terus berdoa, mengucap syukur untuk setiap jemaat yang hadir saat ini Tuhan. Biarlah Kau terus memberkati jemaat-jemaat-Mu. Kau tahu apa yang menjadi keperluan pergumulan mereka Tuhan, sesuai dengan iman percaya mereka kepada Tuhan. Biarlah mereka juga terus mendapatkan sesuatu yang mereka gumuli, dan Tuhan akan bekerja untuk menyatakan pertolongan-Mu di tengah-tengah pergumulan mereka, sesuai dengan iman percaya mereka kepada Tuhan. Berkati rumah tangga mereka masing-masing, berkati pekerjaan mereka masing-masing, berkati apapun Tuhan yang jemaat Tuhan percayakan untuk mereka lakukan, mereka kerjakan. Selama mereka mengandalkan Tuhan, selama mereka berharap kepada Tuhan, Tuhan Yesuslah yang sanggup membuat mereka terus diberkati, dibuat berhasil. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan untuk bangsa dan negeri ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami serahkan bangsa kami. Biarlah Tuhan, kiranya tangan kuasa-Mu turut bekerja di tengah-tengah bangsa kami. Berkati para pemimpin kami, dari mulai presiden, wakil presiden, para menteri kabinet Indonesia Maju, para pejabat tinggi negara, baik yang ada di tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Berikan mereka roh takut akan Tuhan, dan di dalam mereka menjalankan tugas. Mereka tidak mementingkan kepentingan pribadi kelompok maupun satu golongan, tetapi mengedepankan kepentingan masyarakat banyak yang ada di bangsa dan negeri ini. Terima kasih Bapa buat penyertaan perlindungan-Mu untuk bangsa dan negeri ini Tuhan. Kami percaya firman Tuhan katakan, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Kami percaya Tuhan, Kau menjaga dan melindungi bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari serangan-serangan musuh, baik dari luar maupun dari dalam sendiri Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik.
Biar Engkau nyatakan lelawatan-Mu untuk negeri ini, untuk bangsa ini Tuhan. Curahkan hujan pertobatan buat setiap jiwa-jiwa. Untuk kota kami Tangerang, Provinsi Banten Tuhan berkati. Lingkungan di mana kami tinggal Tuhan berkati. Kau pakai anak-anak-Mu Tuhan untuk menjadi terang, untuk menjadi berkat di mana Tuhan tempatkan kami. Supaya lewat hidup anak-anak Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, kami juga teringat untuk gembala kami Pak Hendy yang ada di Bandung Tuhan. Kau memberkati Pak Hendy dan keluarga, berikan kekuatan, kesehatan, memberkati dalam usahanya, dan memberkati juga dalam pelayanannya di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Ada beberapa teman-teman kami pelayanan yang tidak bisa hadir Tuhan, dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai, melindungi, dan memberkati mereka sebagaimana Tuhan memberkati kami hari ini. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami mau pulang, kami mau mendapat berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, angkat kedua tangan ke atas dan arahkan hatimu pada Tuhan. Kembalilah ke dalam rumah tanggamu, pekerjaan, bisnis, usaha, studi, pelayananmu dengan mau berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa melalui anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis bersama dengan Allah Roh Kudus sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan katakan sama-sama amin. Tuhan Yesus memberkati.